Terima kasih pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Balik Ken pagi ini pendengar. Kita akan sharing seputar topik Polsek Celukan Bawang laksanakan patroli cegah kriminalitas. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Bapak Ketut Suryadi SO selaku Kanit Reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktunya sudah memfasilitasi kami di RRI Singaraja untuk bisa berinteraktif terkait dengan pelaksanaan patroli di wilayah Polsek Celukan Bawang. Oke. Sehat pagi ini Pak Kanit? Astungkare Ibu, kami semua dalam keadaan sehat. Situasi kondisi di Celukan Bawang? Saat ini untuk situasi kondisi di wilayah Celukan Bawang, khususnya ini karena di polsek kami, polsek kawasan pelabuhan yang punya geografis tentunya mungkin daratan dan wilayah lautan. Saat ini di awal tahun bulan Januari tahun 2025 ini kondisinya aman, terkendali, artinya aman, kondisif. Mungkin ada beberapa permasalahan tapi tidak menjadi permasalahan yang sangat menonjol. Oke, berarti sesuai dengan topik kita pagi ini ya Pak ya, untuk Siap, mencegah Ibu. kriminalitas dengan patroli. Mungkin sebelum patroli sudahkah intens begitu Pak Kanit dari personil Polsek Celukan Bawang itu sendiri dengan mungkin mengadakan sambang langsung ke warga yang ada di sekitar? Baik Ibu, terkait dengan mungkin aktivitas kami selaku anggota kepolisian yang tentunya di dalam undang-undang kepolisian sudah diatur terkait dengan menjaga Harkamtimas, ya, tentunya penegakan hukum. Salah satunya Harkamtimas ini kita sudah melakukan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Artinya kita di polsek ini tentunya kita melakukan suatu kegiatan patroli. Tentunya patroli itu mungkin biar diketahui secara umum bahwa patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di suatu wilayah. Itu secara garis besarnya, ya. Kalau secara kepolisian untuk istilahnya bisa menjaga keamanan. Nah, karena patroli itu diharapkan oleh masa kehadiran polisi juga untuk menjaga suatu wilayah aman dan kondusif. Gitu. Polsek Celukan Bawang sendiri mewilayahi berapa desa ya Pak? Baik Ibu, untuk kami di Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang ini kami membawahi 4 desa. Mungkin di wilayah di jajaran Polsek Polres Buleleng, kami yang sangat mungkin wilayahnya sangat dibilang sangat kecil, karena hanya mewilayahi 4 desa. Itu pun desa-desa yang kami bawahi itu di Polsek ini adalah itu merupakan kecamatan Gerogak. 4 desa itu dari Celukan Bawang, kemudian dari Pengulon, desa Pengulon, kemudian desa Tinge-Tinge maupun desa Tukar Sumage. Hanya 4 desa aja, Ibu. Hanya 4 desa ya. Siap. Dari 4 desa yang diwilayahi ini, apakah ada yang lebih menonjol kasusnya begitu Pak? Sementara kalau lihat dari 4 desa ini biasanya kasus yang menonjol
untuk selama ini tidak ada sih Ibu. Oh, tidak Hanya ada. kriminalitas mungkin ada kasus mungkin karena anak muda paling tidak salah paham, berkelahi, paling gitu aja Bu. Kebanyakan seperti itu. Oke. Berarti hanya kasus-kasus yang apa namanya lebih dominan ke anak muda begitu Pak ya. Iya Itu betul. apa pemicunya hingga terjadi salah paham Pak? Kalau yang kemarin kebetulan ada juga, tapi itu juga sudah bisa diselesaikan secara mungkin musyawarah di kantor desa. Itu biasanya karena anak muda biasanya dia punya cewek gitu, pacarnya mungkin dilirik orang, mungkin salah paham lah ini, chat-chatan salah paham, akhirnya terjadilah didatangi, akhirnya emosi, mungkin saling tantang, mau berkelahi, akhirnya dilerai, selesaikan di kantor desa. Mungkin seperti itu aja permasalahan yang lebih dominan. Baik. Ya, kita ketahui juga sepanjang tahun 2024 di kawasan Pelabuhan Julukan Bawang kan sering didatangi kapal pesiar, Pak ya. Iya. Betul sekali, Itu Bu. bagaimana atensinya dari Polsek Julukan Bawang? Kalau kami di tahun 2024 ini ada 2 kali sudah kapal pesiar yang masuk. Saya lupa itu bulan apa yang pertama. Kemudian kemarin juga di bulan Desember apa Januari saya lupa. Jadi dalam pelaksanaan pengamanan itu kami tetap ya di Polsek ini juga bersinergi dengan stakeholder yang ada, yang dalam arti ini mungkin di sana ada TNI AL, ada polisi Airut baik dari Polda maupun Polres, kemudian dari PT Pelindo, KSOP, itu kami sudah berkoordinasi sebelum kapal pesiar datang, kami sudah berkoordinasi juga bagaimana caranya melakukan pengamanan kepada kapal pesiar yang tentunya penumpangnya orang asing yang harus diberikan rasa aman dan nyaman ya, kalau dia datang ke wilayah kami, sehingga kami melakukan penjagaan, artinya melakukan pengaman lah semaksimal mungkin biar situasi wilayah aman. Kemudian tamu-tamu asing yang datang ke Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bulelengnya, dia merasakan kenyamanan, rasa aman di wilayah kami di sini. Oke, tapi memang sepertinya seperti diberitakan sebelumnya juga ya Pak Kanit, bahwasanya untuk memasuki kawasan Pelabuhan Julukan Bawang sudah semakin diperketat ya sekarang ya. Oke, apa yang menjadi pertimbangan seperti itu Pak Kanit? Beda dengan yang bisa dikatakan mungkin sekian tahun lalu begitu ya, yang bebas keluar masuk begitu bagi warga bukan saja di sekitar Julukan Bawang. Baik Ibu, terkait dengan pengaman itulah kemarin dari PT Pelindo, kebetulan memang betul sekali kalau sekarang keluar masuk pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Dermaga 3 itu ya, kalau salah itu sudah dipasangin portal apa namanya itu ya, saya lupa juga. Artinya setiap masuk harus dia pakai barcode scan itu dulu baru bisa masuk. Karena di sana ada aktivitas bongkar muat barang selain kapal pesiar itu, sehingga tidak boleh ada wisatawan maupun mungkin orang-orang yang di wilayah itu yang melakukan aktivitas seperti memancing, tidak boleh itu. Sudah istilahnya dibatasi sudah. Gitu, Ibu. Baik, masuk ke sana pun harus pakai barcode ya Pak? Khusus ya ada itu kalau masuk ke dermaga yang di sana, itu harus ada gitunya itu barcode. Sudah dipasang semuanya itu untuk demi kembali menjaga keamanan di sana. Karena di sana ada banyak aktivitas, truk masuk banyak, ini jangan sampai nanti kalau diberikan mungkin warga seenaknya masuk atau tanpa ini, nanti siapa tahu ya, namanya peristiwa kita nggak tahu, mungkin menjaga keamanan itu juga mungkin Ibu. Baik, ya. Atau mungkin sebelumnya pernah ada kasus ataupun peristiwa apa begitu Pak? Untuk sementara yang saya tahu dan yang selama saya bertugas sana tidak ada kasus ya, kasus yang sangat-sangat menonjol di wilayah itu. Selama ini kondisinya aman terkali. Berkaitan dengan kita sudah melakukan suatu patroli, Bu. Bukan dari Polsek aja yang melakukan mungkin patroli di wilayah lautan itu, termasuk juga ada TNI AL. Kita kadang anggota kami khususnya di unit Samapta dia tetap melakukan patroli dengan anggota TNI AL, naik sepeda motor berputar-putar menjaga situasi keamanan di wilayah itu. Oke, baik. Ya,
Kalau dari visi misi Polri itu sendiri kan ada yang namanya ini untuk lebih pendekatan ya Pak ya, 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 ya. pendekatan ke warga ataupun masyarakat itu ada Jumat Curhat, Minggu Kasih, apalagi Pak Kanit? Jumat Curhat, Minggu Kasih aja. Jumat Curhat dan Ya, Minggu Kasih ya. saja. Ini apakah dua program ini bisa dikatakan efektif Bapak untuk lebih banyak memberikan ruang dan waktu sharing-sharing kepada masyarakat itu sendiri? Khusus untuk kegiatan Jumat Curhat dan Minggu Kasih, ini memang kegiatan yang notabene ada program. Artinya ini dilakukan rutin tiap hari Jumat. Artinya di sini kita mungkin mendatangi istilahnya patroli dialogis, pendekatan secara individu maupun kelompok, sambil Jumat Curhat menampung apa yang menjadi mungkin aspirasi atau informasi dari masyarakat itu sendiri ya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi di mungkin di daerah itu sendiri, sehingga kami bisa untuk mencegah apabila ada sesuatu hal yang mungkin terkait dengan Harkam Timas, Ibu. Termasuk juga Minggu Kasih, ini semua kegiatan kita ini adalah pendekatan kepada masyarakat, karena kami adalah pelayan dan pelindung mengayomi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mungkin paling tidak bersama kami untuk menjaga keamanan, Ibu. Oke, baik. Apa yang didapatkan dari Polsek Celukan Bawang hasil dari baik Jumat Curhat maupun Minggu Kasih itu Pak Kanit? Jadi terkait dengan Jumat Curhat, Minggu Kasih, ada beberapa hal yang kami dapatkan. Mungkin ada beberapa mungkin masyarakat kelompok yang mungkin memberi tahu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya. Mungkin ada mungkin kita di sana ada mungkin orang yang tidak mampu, mungkin Ibu, kadang-kadang kan gitu. Mungkin ada yang ini yang perlu membutuhkan hadiran kami, membutuhkan bantuan kami, usahakan kalau bisa memang nanti kita berikan mungkin istilahnya sembako itulah. Ya, siapa istilahnya apa namanya, kalau ada masyarakat yang membutuhkan, kami mungkin menjajaki lagi apa yang kira-kira menjadi permasalahan mungkin secara sosial. Kalau memang nanti kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat itu, Ibu. Oke, berarti dengan apa ya, bisa dikatakan semacam itu keluhan ya Pak ya, keluhan dari masyarakat ya dengan ekonomi yang seperti itu. Ya, ada juga program dari Polri ya Pak? Program dari Polri juga ada. Kita kadang-kadang memberikan mungkin mendata masyarakat, nanti kita kalau hari tertentu memberikan mungkin sumbangan sembako ya, lah sekedarnya ya, yang semampu nanti kita kumpulkan mungkin dari ini. Oke, begitu. Itu apakah perlu disurvei lagi atau bagaimana Pak? Karena kan memang riskan ya, yang tiba-tiba mengaku yang keadaan ekonominya bisa dikatakan kurang begitu. Apakah itu ada pendataan kembali atau bagaimana Pak Kanit? Jadi di setiap desa itu kan sudah ada Babin, Bu ya, Babin Kamtimas. Jadi terkait dengan mungkin masyarakat yang membutuhkan, nanti Babin Kamtimas yang lebih mungkin nanti mendata itu, Bu. Nanti Babin Kamtimas tetap kita melaporkan hal-hal itu kepada pimpinan ya. Seperti apa warganya di sana, dia lebih tahu karena dia setiap hari Babin Kamtimas itu sudah bekerja sama dengan artinya dengan Pemdes di sana, baik kaur, kadus, udah tahulah wilayahnya masing-masing itu, Ibu. Oke, berarti informasi dari Babin yang ditugaskan Pak ya, melalui Ibu. Perangkat desa lainnya. Ya, Oke, apalagi kira-kira Pak yang dikeluhkan oleh masyarakat? Kebanyakan ya apa namanya ya, kalau keluhan secara umum sih masyarakat sih enggak ada. Cuma kadang kita kan apa namanya sebagai anggota kepolisian tetaplah menjaga masyarakat biar nyaman. Itu untuk sementara sih
tidak begitu. Kalau di wilayah kita, berbicara di wilayah Polsek Celukan Bawang, masyarakat itu tidak terlalu banyak yang istilahnya apa namanya, ada keluhan sih, Ibu. Tapi dia minta ya untuk menjaga, istilahnya polisi lebih banyak patroli kan, itu untuk menjaga daerahnya biar aman. Kadang-kadang ada juga masyarakat langsung menelpon, Bu. Kebetulan ada anak muda yang mabuk gitu, teriak-teriak gitu. Oke, masyarakat langsung Masyarakat melapor. malam-malam ya. Bahkan ada adiknya juga itu yang adiknya ini yang mabuk, dia teriak-teriak. Kadang-kadang namanya mabuk, dia asal ada orang lewat dicegat. Nah, akhirnya kakaknya nelpon, karena dia ngasih tahu nggak bisa, dia nelpon ke kami selaku mungkin petugas yang piket saat itu langsung mendatangi. Nah, setelah kami datangi, kasih pengertian gini nih, istilahnya dengan kehadiran kita, artinya dia sudah tidak berbuat lagi semacam-macam itu, Bu ya. Akhirnya jadilah situasi ya aman gitu. Itulah keluhan yang itu yang kita kadang-kadang terima dari masyarakat, dan kami tetap melayani secepat mungkin ya, merespon apa yang kadang-kadang menjadi keluhan masyarakat. Oke, menengahi begitu ya, Iya, Pak ya. iya. Apakah dengan hal seperti itu tidak langsung ke pihak polisi juga nggak apa-apa ya, Pak ya, hanya sebagai bahan aduan ataupun laporan? Nggak bisa. Itu suatu hal yang boleh, Ibu, karena kita ini pelayan. Apapun yang menjadi keluhan, apapun yang menjadi permasalahan dari masyarakat, kami tetap harus melayani. Melayani, kalau bisa menjadi pemecahan masalah itu. Apa sih masalahnya ini gitu. Kalau kami bisa memecahkan masalah itu suatu ya namanya tugas kami sudah berjalan gitu ya. Apalagi dia bisa sampai tidak terjadi suatu kejahatan. Nah, mungkin dia mabuk, cegat orang, pukul, itu Ya, bisa betul. menjadi kriminal. Ya. Kalau itu oke lah, baru apa namanya, Pak, ditindak Iya, lanjuti. itu. Makanya sebelum terjadi suatu kejahatan ala pidana, kita secepat mungkin merespon mungkin aduan, laporan dari masyarakat untuk mencegah, itulah mencegah kriminal yang ada di wilayah hukum Polsek Celukan Bawang. Ibu. Oke, berarti sering anak-anak muda ataupun siapapun mabuk-mabukan gitu ya, Pak ya? Bukan sering juga, Bu ya, mohon maaf ya. Kalau sering kan bisa dibilang setiap hari kan ya. Tapi kadang kayak kemarin mungkin habis ya menjelang tahun baru biasa, mungkin ya anak-anak muda dimanapun itu ya, Bu ya, mungkin ada yang Euforianya minum. berlebihan ya. Di sana lah mungkin ada namanya salah paham, salah paham. Ini padahal yang ribut ini bukan orang lain ini. Kadang sama duduk bersama di sana ribut, mungkin ada kata yang sebenarnya sedikit agak memancing emosi, salah paham. Itulah yang kita istilahnya selesaikan atau cegah, jangan sampai menjadi perbuatan yang melanggar hukum kan gitu. Oke, kalau untuk narkoba sendiri bagaimana di sana, Pak? Ah, Masih zero kah? Kalau kalau terkait narkoba, Ibu, selama ini kami kan tetap itu melakukan proses penyelidikan ya, karena itu udah warning, itu sudah menjadi atensi mungkin dari pemerintah juga, dari pimpinan kami. Kami berusaha untuk melakukan kalau memang ada informasi berkaitan gitu, kami harapkan sebenarnya dari masyarakat untuk memberitahukan ke kami di wilayah polsek itu. Namun selama kami melakukan penyelidikan terkait narkoba, dan kami sudah melakukan beberapa orang yang mungkin diduga mungkin dia pemakai atau apa. Selama ini sih kami ada beberapa orang memang ternyata setelah dites urin hasilnya positif. Setelah kami interogasi, memang dia hanya mungkin bukan di situ, di luar daerah ya, tidak saya sebutkan, itu sudah ranah itu, ya. Tapi setelah kami positif, kami laporkan ke BNN dan kami serahkan ke BNN gitu. Ya. Oke. Dari keempat desa itu mana yang lebih cenderung ataupun meningkat kasus narkobanya, Pak Kanit? Kalau masalah narkoba, kasus narkoba sih di sana
kecil Bu ya Oh, kecil kalau ya. kita ya. Artinya itulah kita belum pernah istilahnya ada ya pengedar di sana. Belum sampai saat Berarti ini belum kebanyakan pengguna ya, Pak. pengguna. Iya, pengguna. Itu pun mungkin penggunaannya mungkin bukan di daerah itu ya, di daerah mana ya. Artinya setelah kami tes dapatkan dia positif, kami koordinasi ke BNN. Bagaimana tindak lanjut karena dia positif. Akhirnya nanti dari BNN itu kita istilahnya serahkan ke BNN, nanti BNN direhab mungkin gitu. Kelanjutannya beliaunya yang ini ya, tindak lanjut selanjutnya itu. Oke, baik, intinya dengan tindakan patroli ya Pak ya, Ya. untuk mencegah ataupun memantau situasi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat ini, juga mencegah menangkal aksi kriminalitas yang dapat meresahkan warga di wilayah hukum Polsek Celukan Bawang. Dan seperti biasa pendengar, kami berikan kesempatan untuk Anda beratensi di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken. Pagi ini seputar topik Polsek Celukan Bawang laksanakan patroli cegah kriminalitas bersama Bapak Ketut Suryadi Esos selaku Kanit Reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Dan sudah ada WA Pak Kanit? Iya. Oh iya, untuk pemirsa YouTube juga Anda bisa berkomentar ya melalui RRI Singaraja Official. Ada yang mengirimkan WA-nya mempertanyakan untuk kegiatan patroli, apakah itu juga meliputi area pemukiman penduduk ataupun lokasi-lokasi yang biasa digunakan untuk berkumpul? Baik, silakan Bapak. Ini pertanyaan dari Pak Wayan. Baik Ibu, terkait dengan kegiatan patroli, patroli ini kami kan namanya patroli itu ada jalan kaki, kalau secara umum ya jalan kaki, bersepeda, kendaraan. Kami terkait dengan patroli yang kami lakukan terkait dengan patroli dialogis, ini ada namanya Blue Light, kemudian ada namanya patroli yang kami lakukan ini kerjasama atau 3 pilar yang melibatkan stakeholder dari TNI, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP. Berkaitan dengan patroli yang kami lakukan baik siang, malam, itu kami melakukan termasuk melakukan patroli ke pemukiman-pemukiman. Masuk kami. Masuknya tuh ke pemukiman yang daerah mana? Sepertinya ada di sana karantina gitu namanya Pak ya? Karantina itu wilayah, termasuk wilayah dari Celukan Bawang. Jadi kami punya 4 desa ini, 4 wilayah ini, kami semua patroli. Kadang masuk kami dari Tukar Sumage itu, dari Polsek ke timur, Sukarman sampai naik itu ke Gandongan tuh ada jalan. Sampai turun lagi kami muter-muter. Kadang itu dari Polsek ke utara sampai ke karantina, nanti kita di sana ada jalan juga bisa masuk ke sana patrolinya. Artinya kami melakukan patroli di lokasi penduduk juga, di gang-gang kadang-kadang mobil itu. Selain patroli juga kami untuk menekan kriminalitas ini Ibu, kami juga melakukan kering serse namanya. Serse ya. Ada petugas-petugas yang kami tugas khususnya di unit reskrim ya. Itu kami tugaskan setiap malam itu melakukan kering serse. Kering serse itu artinya menjaga wilayah lah. Dia bisa patroli berpindah di sini dulu nongkrong, nanti sana pada jam-jam yang tertentu lah, yang mungkin dianggap rawan kriminal, paling tidak jam 1 tengah malam itu sampai jam 4. Tapi kami di wilayah Celukan Bawang untuk unit reskrimnya memang sih ini anggotanya masih ya, kalau dibilang di wilayah lain Bu kayak di polsek lain ya anggotanya masih minim ya. Masih minim, ya karena mungkin wilayahnya kan kita ini hanya 4 desa. Ya, syukurnya hanya mewilayahi 4 desa ya Pak. Ya, ini hanya tapi wilayah. banyak dusun kayaknya. Kalau dusun sih banyak, kalau di Tukar Sumagaja 9 dusun kalau nggak salah. Ya. Kalau Celukan Bawang kalau nggak salah 3 dusun, saya lupa juga. Gitu, ya. Baik, kayaknya pastinya memang sudah seperti itu Pak ya. Iya. Patroli yang dilakukan, patroli baik dilakukan itu ke pemukiman desa ataupun lokasi-lokasi yang biasa dijadikan ajang berkumpulnya
anak-anak muda Iya. yang memicu tindakan kriminalitas itu sendiri. Siap, Ibu. Oke. Termasuk kami juga melakukan patroli. Kadang-kadang ini anak muda tuh sering kebut-kebutan, Bu. Tuh di Oh wilayah iya. tuh dari perbatasan. Mm-mm. Perbatasan wilayah Seri itu apa namanya itu kan lurus itu. Mm-mm. Itu tiap malam Minggu khususnya kalau hari libur malam Minggu kami jaga dah itu. Mulai jam 12 itu kami jaga. Ketika kami lihat ada anak-anak muda mungkin dia nongkrong itu masih ada toko apa itu jam segitu masih buka di nongkrong, kami suruh pulang aja, bubarkan, kami pulang. Kau tidak susah, jangan sampai dia terjadi trek-trekan itu untuk menjaga tidak terjadi laka lantas. Masih saja ada trek-trek. Kalau itulah karena kami mencegah. Kalau ada sih selama ini tidak ada. Karena jangan sampai itu terjadi. Kebut-kebutan di sana kan mengganggu mungkin namanya pengguna jalan. Jangan sampai, makanya kami melakukan patroli untuk menjaga karena di sana jalannya lurus, jangan sampai terjadi. Makanya lebih awal kami lebih baik mencegah daripada terjadi dulu trek-trekan itu. Makanya setiap ada anak muda karena udah jam sekian itu ke atas, kalau ngumpul-ngumpul dengan bisa lihat motor dah ya boleh dibilang lah namanya anak muda, kadang-kadang banyak variasi ya, kami sudah suruh bubarkan aja, tanya-tanya dari mana, suruh pulang aja. Sebelum dia bubar ya kita harus bubar kan, harus suruh pulang, dia akhirnya dia pulang untuk mencegah itu aja. Baik, kalau razia itu razia gabungan ya Pak di sana? Kalau razia kita masih ini Bu, untuk di Polsek Celukan Bawang belum ada unit lantas. Itu apabila ada mungkin suatu kejadian laka lantas, secara tindakan pertama ya kami tetap istilahnya mendatangi TKP. Nanti lebih selanjutnya nanti dari unit lantas Polsek Geroga, karena di Polsek kami belum ada unit lantasnya Ibu, mungkin itu Bu. Oke, berarti masih gabungan dengan Polsek Geroga ya Pak ya? Ya masih, kalau boleh dibilang kalau ada kejadian laka lantas nanti kami menghubungi dia, nanti dia yang penangannya nanti di Polsek Geroga, karena wilayah desa itu masih wilayah Polsek Geroga juga. Ya, gitu, kalau razia Duktang sendiri bagaimana Pak? Kalau Duktang kami setiap kalau nggak salah kemarin kami 2 kali dah melakukan razia Duktang. Itu melibatkan juga bersama Satpol PP dari kami, kemudian dari Babin juga, Babinsa dari tentaranya itu, termasuk juga wilayah-wilayah kadusnya itu. Sumpama kami melakukan Duktang di dusun Merdesari, nanti itu harus terlibat dusunnya juga. Itu ada beberapa yang apa namanya Ibu, yang mungkin yang menginap, penduduk pendatang tuh yang belum memiliki apa namanya izin, apa namanya yang 9 itu kalau dari bahasa Satpol PP itu. Nanti dia sudah dikasih tahu, akhirnya suruh membuat lah itu. Berarti dilakukan pembinaan dulu ya, pembinaan dulu ya, gitu ya. Itu memang intens ya Pak untuk razia Duktang itu, karena kan mohon maaf Pak, untuk warga itu di 4 desa yang Bapak naungi itu memang asli ya warga di sana atau memang banyak pendatangnya gitu Pak? Kalau setahu saya itu asli semua. Yang datang-datang nih mungkin yang mencari pekerjaan kebanyakan ya. Ada yang kalau kami kemarin tanya, ada yang datang karena bekerja toko. Ya, toko. Selain itu juga ada mungkin ya beberapa orang yang kerja memang cari pekerjaan lah isinya ya di kantor-kantoran itu Ibu. Oke, baik. Ya, sembari menantikan atensi pendengar di 24644 ataupun WA Pro 1 dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja Official, dan Hai Balikan kan juga Anda bisa dengarkan melalui live streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja Siaran Kanal Informasi dan
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook. Dialog interaktif Hai Balikan Ken masih menemani ruang dengar Anda pendengar terkait topik Polsek Celukan Bawang laksanakan patroli cegah kriminalitas bersama narasumber Bapak Ketut Suryadi Eso selaku Kanit Reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Dan dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini bisa Anda dengarkan melalui rri.co.id, RRI Digital, dan pemirsa YouTube di RRI Singaraja Official. Selain itu di 97,9 FM dan AM 1080 kHz ya dan 101,2 MHz. Baik pendengar, kami masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun WA Pro 1 dan Anda bisa berkomentar melalui RRI Singaraja Official. Sudah ada yang bertanya kembali Pak Kanit, mohon izin melalui via WA dari Ibu Putri yang ada di satelit terkait dengan menjaga kewaspadaan, bagaimana kerjasama antara masyarakat dengan personil Polsek Celukan Bawang, mengingat kerjasama itu kan antara polisi dan juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selama ini apakah sudah ada sinergitas seperti itu dan bisa memberikan contohnya? Silakan Pak Kanit. Terima kasih Bu Putri ya, Ya. Bu Putri dari satelit. Apa yang jadi mungkin pertanyaan Ibu? Kami dari kepolisian khususnya anggota Polsek kawasan Pelabuhan Celukan Bawang selama ini sudah berkoordinasi, istilahnya sudah menjalin hubungan dengan masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dari mungkin pemerintah desa, berkaitan dengan untuk menjaga kewaspadaan ya, kewaspadaan. Tentunya kewaspadaan ini untuk menjaga wilayah, untuk wilayah di suatu tempat biar aman dan kondusif. Ini sudah sering kami lakukan Ibu. Selama ini kami tetap ya, kalau ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, kami selalu hadir. Sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan lancar, baik itu kegiatan keagamaan, biar itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian, artinya yang melibatkan masyarakat. Kadang-kadang ada desa melakukan ulang tahun gitu, seumpama namanya itu kegiatan desa yang melibatkan banyak orang juga, bahkan dari desa-desa lain bisa aja menonton di sana. Kami di sana lah berkoordinasi, bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik dari Babinnya, dari Bimasnya, dari Pemdesnya, bahkan dari masyarakat untuk menjaga wilayah itu aman. Paling tidak kita harus waspada sebelum terjadi. Itu sudah sering kami lakukan. Bahkan itulah kegiatan-kegiatan curhat itu bagian dari pendekatan kami, kerjasama kami kepada masyarakat. Karena di sanalah kita mengetahui informasi apa yang ada
di lingkungan masyarakat itu sendiri. Karena kadang-kadang kalau di desa itu hanya ada, anggaplah yang melekat sekali, polisinya kan Babin Kamtibmas. Sedangkan di sana ada banyak dusun, dan di banyak dusun itu ada banyak pemukiman, banyak warga, banyak masyarakat. Tidak mungkin satu hari itu semua bisa dijajagi kan gitu. Artinya ketika mungkin Babin ini melaksanakan di dusun A, nanti kita paling tidak bisa mungkin mendapat informasi di warga dari dusun B, sehingga kami mengetahui lah apa yang menjadi permasalahan. Itulah bentuk kami menjaga wilayah kami untuk biar kondusif, Ibu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Putri bagi pendatang yang tadi dikatakan mencari rejeki begitu ya, di beberapa desa yang diwilayahi oleh Polsek Celukan Bawang, itu sejauh mana menjamin untuk keamanan di sana begitu? Apakah sudah ada yang berulah dengan pendatang-pendatang? Sampai saat ini ya, terkait dengan penduduk pendatang yang mungkin mencari rezeki, namanya rezeki dimanapun dia boleh, karena dia juga warga negara Indonesia ya. Selama yang kami tahu dan selama ini belum ada dari pendatang itu yang berbuat ulah ya. Semoga tidak ada juga. Semoga gitu ya. tidak ada, karena ya boleh dikatakan wilayah kami ya, walaupun ada sih tadi kriminalitas, tapi kriminalitas sangat kecil. Artinya bisa kami selesaikan secara mungkin kekeluargaan, yang notabene tidak sampai menonjol lah kasusnya kan gitu. Ya sementara saat ini aman sih, tidak ada permasalahan dari penduduk pendatang berbuat ulah seperti apa, belum ada yang kami ini ya Bu, selama kami bertugas di sana juga. Oke, ini ada WA dari Ibu Redi yang ada di kawasan Temukus. Setiap lewat ke wilayah Celukan Bawang, ini mungkin sebelum ke pelabuhannya disampaikan ya, itu jam 12 ke atas atau jam 11 ke atas masih ada warung-warung yang buka gitu ya Pak ya. Ya, itu tingkat keamanannya seperti apa? Karena itu kan bisa dikatakan kalau di desa mungkin perhitungannya seperti itu ya Pak ya, namanya di desa. Kenapa jam 11 ke atas itu masih ada warung yang buka, terutama yang jual kue ini yang dikatakan. Ya, itu apakah ada kebijakan dari pihak desa atau bagaimana Bapak? Baik Ibu Redi, terima kasih juga ini pertanyaannya berkaitan dengan adanya warung yang buka jam 11 sampai jam 12 kan gitu, itu tengah malam itu kan maksudnya. Jadi memang benar kebetulan di wilayah Celukan Bawang itu Ibu, itu merupakan banyak warung, memang banyak warung makanan itu. Betul. Ini memang benar, saya kadang-kadang jam 12 itu termasuk saya juga kadang-kadang beli nasi juga kalau piket gitu. Ya memang ini kan banyak jam 12 ke atas tuh banyak truk-truk gitu Bu yang bawa material itu. Kadang-kadang di sini ada tempat-tempat dia beli kopi, teh, sampai bahkan ini sampai jam 4 pagi masih ada yang jualan di sana. Memang ada warung di sana. Tapi beberapa. Masih bisa dikatakan aman ya Pak ya? Ya aman sementara ini, istilahnya sampai saat ini aman Bu, aman, tidak ada permasalahan karena warung ini yang di jalan itu tidak ada yang menjual istilahnya menjual minuman keras, enggak ada. Tidak. Bukan itu memang khusus warung makan ngopi ngopi teh, memang benar itu. Ada beberapa titik yang memang dia buka, masih buka karena melayani inilah, kadang-kadang ada truk-truk yang bawa material baik dari arah timur, dari arah barat, itu aktivitasnya masih banyak itu jam sekian itu. Termasuk ini kan ada kegiatan juga jam 11 itu masih ada bongkar muat semen. Itu masih aktivitas itu. Masih ya aktivitas masyarakat terkait dengan kerja itu masih ada. Berarti di tidak jam masalah 11. ya, masih dibukanya warung sampai dengan pagi. Kalau masalah buka itu kan ranah kami Bu ya. Itu selama ini namanya warung yang notabene dia juga mencari nafkah, itu bukan istilahnya kembali tapi ke desa. Tapi setidaknya tetap kulonun kan, ada informasi melapor jikalau untuk tingkat keamanan saja Pak ya, karena kan sinergi antara masyarakat dan juga polisi. Iya, itulah sampai saat ini tempat itu aman-aman semua ya. Belum ada sih ada permasalahan yang terjadi Bu. Ya mudah-mudahan kan gitu.
mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan atau melanggar hukum. Ya kami juga berusaha semaksimal mungkin, dan ini adalah merupakan tugas kami untuk menjaga wilayah kami ya biar aman, masyarakat jadi nyaman ya, kan gitu ya Ibu. Makasih Ibu. Oke, baik. Ini ada tambahan juga dari Ibu Redi, ketika mau ke Gilimanuk itu sepertinya krodit ya, yang ada di pertigaan Celukan Bawang itu. Apakah bisa dikatakan cukup krodit ya, cukup ramai begitu penduduknya? Ya mungkin yang mau arah ke mana ya Pak ya, kalau dari Celukan Bawang itu kalau ke kiri Pelabuhan. ke Pelabuhan ya. ataupun ke Pengulon, yang mau nyebrang itu loh Pak, mungkin yang dikatakan. Kalau di wilayah kami di Simpang 3 Celukan Bawang itu selama ini tidak ada permasalahan kredit terkait dengan lalu lintas Bu ya. Karena lalu lintas di sana memang jalannya besar. Boleh dikatakan ya rame-rame, tapi nggak serame di wilayah lain kayak Denpasar tuh sampai memang tidak bisa jalan. Selama ini lancar-lancar aja itu, nggak ada pernah kredit-kreditan, nggak ada. Oke. Mungkin yang dimaksud yang jalur Pantura itu ya Pak ya, yang mau ke Gilimanuk itu? Nah itu kurang paham juga ya, karena gitu enggak wilayah kami hanya perbatasan dari desa Pengulon sampai Celukan Bawang, kurang lebih berapa kilo itu. Iya. Tapi yang namanya simpang ada beberapa simpang sih. Yang simpang besar itu yang ke pelabuhan itu simpang 3 itu. Iya, Itu yang keluar masuk truk biasanya. Tapi Iya. tidak ada kredit selama kami di sana. Tidak ada sampai bermacam-macam, enggak. Ada. Maksudnya apakah tidak ada yang nyeleneh pengendaranya gitu loh Pak? Selama ini tidak ada. Tidak ada. Apakah perlu dipasang mungkin traffic light atau apa gitu kan? Ya kalau masalah traffic light sih itu demi keamanan. Iya, sebenarnya. Alangkah baiknya dipasang Iya, biar oke. bisa mengetahui ini harus jalan dulu, ini Iya. berhenti kan gitu. Itu kembali ke Dinas Perhubungan nanti Ibu ya. Oke. Ya setidaknya kan adalah semacam pelaporan dari warga, duduk bersama juga pihak desa dan juga pihak polsek, ya itu kan bisa ditindaklanjuti oleh dinas yang bersangkutan Saya, juga ya. gitu kan. Mengingat kalau memang itu bisa dikatakan kalau masih aman-aman saja ya sepertinya tidak perlu Pak ya, tidak perlu rekomendasi dari desa gitu kan. Iya. Ya sementara ini sih lancar aktivitas lalu lintas di sana, tidak ada kemacetan Ibu. Boleh Ibu nanti Ibu kalau bisa lewat coba jadi lihat. Ya gitu, iya. Tapi kalau yang namanya jalur Pantura memang sepertinya ramai aja ya Pak ya? Ya namanya jalan itu kan jalan provinsi itu Iya, Ibu. betul. Itu rame, tapi enggak istilahnya ramenya di situ tuh enggak serame Ramenya biasa aja, bisa masih dikatakan kategori biasa. ya Oke. masih biasa. Masih lancar itu, bukan macet lagi, lancar itu sana. Tapi kalau di sana memang minim, mohon maaf Pak, minim angka lalu lintasnya ya, kecelakaan Kalau lantasnya berbicara dengan ini wilayah Gerogak Bu ya. Karena di polsek kami belum ada unit lalu lintas, yang ada tuh di polsek Gerogaknya baru ada unit. Yang di sana yang mengetahui berapa angka lalu lintas di sana itu, kecelakaannya berapa. Oke, baik. Ya. Tapi selama ini belum pernah terjadi di Simpang 3 itu ya Pak? Di wilayah kami terjadi Bu, sempat ada terjadi. terjadi, Oke, bahkan ada sampai meninggal dunia. Nah, ada. itu apakah tidak menjadi pertimbangan perlu dipasang traffic light atau bukan ya Pak? Tapi itu bukan di simpang 3-nya, mungkin di Oke. jalan lurus karena itu jalannya besar lurus, kan gitu. Mungkin sih agak gelombang-gelombang dikit kan. Itu ada pernah kejadian lah kalau ada, tapi itu penanganannya lah di Polsek Gerogak sendiri karena di sanalah unit lalu lintasnya gitu. Oke, wah, ya bisa dikatakan 4 desa yang Bapak wilayahi itu aman, tentram, damai. Ya. Istilahnya zero tindakan kriminalitas Pak ya. Kalau bilang Diusahakan ya, kalau bilang zero sih tidak Ibu Tidak ya. Pasti ada. Pasti Ya, bisa ada. diatasi. Tapi bisa diatasi. Ya kami juga kan gitu. Kami berusaha semaksimal mungkin Ibu untuk menjaga wilayah kami biar aman, biar masyarakat itu nyaman. Ya, dia istilahnya punya kepuasan lah, artinya merasa dia dengan kehadiran kepolisian, polsek, biar dia bisa
rasa aman dan nyaman, intinya seperti itu, Ibu. Iya, apalagi nanti menjelang Lebaran dan hari-hari raya besar itu kan banyak yang mudik ya biasanya ya, Pak, ya. Ah. Karena kan tadi Bapak sampaikan pendatang itu banyak juga. Itu kan setidaknya ya ada sisi keamanan sampai dengan nyampe di tujuan atau di rumah masing-masing di kampung halaman gitu. Iya, Ibu, apalagi mungkin di hari raya. Kalau saya selama tugas sana sih belum ketemu. Belum ketemu ya. Nanti ini Lebaran. kayaknya ketemu nanti Iya, Pak, ya. ketemu di bulan Maret kayaknya ya. betul. Tapi istilahnya namanya mudik, belum Lebaran sudah ada, kadang-kadang ada kapal perintis sana, Ibu. Kapal penumpang. Itu ada yang mungkin pendatang-pendatang yang kerja buruh proyek di Denpasar, di mana dia mungkin sudah kerja sebulan atau 2 minggu, dia pulang dia di sana dan naik kapal perintis itu udah banyak juga, lumayan, kurang lebih bisa 100-an orang. 100-an orang? Iya, penumpangnya sana itu baik yang turun, nanti ada yang masih naik gitu, datang lagi itu pendatang itu kan kerjaannya banyak yang di Denpasar. Katanya saya tanya kerja di mana, Mas? Oh, saya di proyek, Mas. Di proyek mana? Denpasar. Kebanyakan di Denpasar, Ibu. Yang namanya didatangi kapal perintis sepertinya baru-baru ini ya, Pak, ya? Kurang atau lebih mungkin sebelumnya sudah pernah gitu. Setahu saya sih baru-baru ini, ya, ya, Pak, ya? perintis Oke. itu kapal Baik. perintis katanya. Karena kalau nggak salah 3 hari apa 4 hari datang kapalnya itu. Oh gitu. Ya, Iya. tidak setiap hari ndak, Ibu. Berarti itu dipakai bagi masyarakat yang mau Bagi balik market. ya. Iya, itu kalau nggak salah gratis itu, Ibu. Oke. Kadang-kadang ada juga yang di wilayah apa tuh ada sakit itu dia berobatnya di sini, di rumah sakit sini. Oh gitu. Dari sana nanti dijemput ambulan itu. Di sana mungkin penanganannya mungkin alatnya kurang, di daerah pedalaman sana dia sakit, sini nanti penanganan di rumah sakit RSUD di sini gitu, Ibu. Oke, baik. Ya Bapak, tanpa terasa kita ngobrolnya, dan sebagai penutup ya Pak Kanit ya, Ya. mungkin ada himbauan atau semacam harapan begitu Bapak Ya. pada warga masyarakat khususnya di wilayah Pelabuhan Cilukan Bawang. Baik, Ibu, harapan saya yang pertama berkaitan dengan narkoba. Berkaitan narkoba, saya minta tolong kepada masyarakat, warga khususnya di wilayah Pelabuhan Cilukan Bawang, kalau memang ada yang mengetahui terkait dengan peredaran narkoba, tolong diinformasikan kepada kami, ke pihak berwajib lah, di pihak kepolisian, biar kami bisa melakukan suatu tindakan, karena narkoba ini sangat-sangat meresahkan ya bagi anak-anak muda. Jangan sampai merusak ya generasi muda yang ada di, anggaplah khususnya di wilayah Cilukan Bawang. Kemudian juga kami berharap juga kepada masyarakat, kalau memang ada permasalahan atau keluhan berkaitan dengan ya yang ada atau yang dialami oleh masyarakat itu sendiri, mohon juga disampaikan kepada kami, biar kami bisa mungkin ya mencarikan jalan keluar, solusi, biar kami bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Intinya kepada masyarakat, mari kita bekerja sama untuk menjaga wilayah kita, khususnya di wilayah Polsek Cilukan Bawang, biar aman, kondusif dan nyaman. Baik. Mungkin itu Ya, aja. intinya rasa aman, nyaman dan kondusif Kondusif. adalah milik kita bersama. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketut Suryadi Eso selaku Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Cilukan Bawang atas waktu dan kesempatannya, sudah sharing seputar topik Polsek Cilukan Bawang laksanakan patroli cegah kriminalitas. Selamat bertugas kembali Pak Kanit. Salam sehat selalu. Siap, Ibu, terima kasih. Salam sehat kembali. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi akhir pekan ini, tepatnya Sabtu 11 Januari 2025. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
Terus